Oke, halo Steppers, kembali lagi di Step Podcast. Kali ini kita sudah memasuki episode ke-7. Dan kalau sebelumnya kita sempat mengundang satu band yang kemarin mereka juga rencananya mau tour, ada Rakesh. Videonya sudah tayang by the way, kalian bisa cek di channel YouTube ini juga. Dan kalau misalnya kemarin-kemarin kita itu mengundangnya selalu yang dari musik dan musik. Kali ini kita spesial sekali kesempatan karena kebetulan beliau juga sedang berada di Kota Palu. Karena sudah didengar suaranya, padahal kamera baru ada yang sana itu. Dan karena beliau juga sudah lagi berkesempatan di Kota Palu, jadi kita juga bisa mendatangkan dia. Jadi sekarang kita sudah kedatangan Lampu Rio. Jadi Kak Rio, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sudah berkesempatan untuk singgah di Step ya. Di sela-sela mungkin Kak Rio abis ini akan keluar Kota Palu lagi ya? Iya, ke Poso lusa tanggal 18. Dari syuting ini besok lusanya ya. Iya. Berarti ke Kota Palu ini ada kegiatan apa nih? Kan mungkin sebagian dari Steppers sudah tahu juga mungkin Kak Rio sekarang menetapnya di Bekasi ya? Iya, di Bekasi. Mana panas Bekasi dan Palu tuh Kak Rio? Panas Palu lah. Masih Palu ya? Panas Bekasi juga sama sih sebenarnya panasnya. Dua-duanya panas. Berarti lagi sibuk apa sekarang ini Kak Rio? Serius ya jawabannya? Tidak dong. Santai-santai saja. Siap. Oh, jadi mungkin Kak Rio di Palu ada sebuah proyek kah yang lagi dikerjakan atau? Pulang kampung, rindu keluarga, terus rencana Tuhan juga kesini. Ada proyek mungkin ya yang lagi dikerjakan atau? Yes, saya kesini apa ya? Ya terlibat dalam ekspedisi jelajah geopark yang diinisiasi Institut Mosin Tuwu. Kemudian kegiatannya itu adalah sekumpulan orang dengan latar belakang atau keminatan yang unik-unik mengunjungi beberapa titik destinasi yang ada di Poso. Oke, itu kegiatannya berapa lama nanti di sana Kak Rio? Kita mulai kemarin itu tanggal berapa ya? April 26 April. Terus jeda nanti akan jalan lagi tanggal 19 Mei sampai 30 Mei. Sampai tanggal 1 Juni. Berarti dari hasil kunjungan nanti Kak Rio ini ke beberapa tempat-tempat di Poso ya? Iya. Itu akan dalam tanda kutip dipentaskan ya? Iya, akan dieksibisikan di Festival Mosin Tuwu. Oke. Nanti bulan Juli. Ya, kalau tidak salah di tanggal berapa ya? Tanggal 24 mungkin. Oke. Berarti kalau dari Kota Palu, apakah cuman Kak Rio sendiri atau ada beberapa seniman yang sama mungkin atau sama-sama pelukis atau bagaimana? Iya, ada beberapa teman juga. Kalau yang visual artis saya sendiri yang melukis. Ada beberapa teman dengan disiplinnya yang masing-masing gitu. Ada yang fotografer, videografer, ada screen print, sablon gitu. Ada. Oh, oke. Ada juga yang dari komunitas ini konservasi kupu-kupu. Kalibamba. Oke. Ya, itu. Nah, itu tadi Steppers, berarti Anda tunggu saja apa yang nanti dibuat oleh Lampu Rio. Karena tadi kita off cam ini ditanya, katanya masih rahasia. Masih dipikirkan apa karyanya. Nah, kalau FYI ya Kak Rio, jadi nama Lampu Rio ini berarti bisa dibilang nama kanvas ya. Aslinya itu namanya Rio Simatupang. Iya, betul. Berarti ada makna apa nih di balik nama Lampu Rio ini yang bisa dibilang jadi nama kanvasnya? Apa ya? Kak Rio ini. Dulu sebelum melukis itu saya kerja di film industri gitu kan, sebagai crew lighting waktu itu. Itu bikin Instagram pada saat itu tahun 2013 kalau tidak salah. Instagram yang sekarang ya berarti? Instagram ya. Oke. Tahun berapa ya?
Ya mungkin saya Segitu-segitu tahu lah ya. ya 2013 saya bikin Instagram. Waktu itu memang profesinya masih di lighting gitu, sebagai kru lighting. Crew lighting ya. Makanya namanya ya simple, sederhana itu lampu Rio gitu. Oh, oke. Saya kira mungkin karena Karyo datang niatnya membawa cahaya. Amin. Tada, gitu. Sebenarnya lebih ke menjemput cahaya dari teman-teman yang ada di Palu. Sedap. Nah, Gitu. Karyo, Untuk dunia. weh, amin, diaminkan dong. Ya. Nah, Karyo, saya penasaran sekali kan kalau kita di seni musik ya, Iya. itu ada yang namanya genre gitu ya. Apakah kalau misalnya kayak di seni rupa yang seperti Karyo kerjakan ada juga yang seperti itu genrenya? Iya. Apakah ada yang seperti itu atau universal saja? Mungkin yang bisa menjawab itu secara serius ya teman-teman yang berkesempatan mendapatkan pendidikan akademis di kesenian ya, atau seni rupa secara khusus. Oke. Tapi yang saya ketahui ada sih genrenya, sehingga kemudian ada penamaan-penamaannya begitu untuk kriteria visual-visual tersebut begitu kan. Ada yang abstrak, ada yang pop art, ada Oke, iya. yang brut art, macam-macam itu Luas banyak ya? sekali, luas sekali. Karena kalau kayak di seni musik kan ya pop, rock kayak gitu lah ya. Nah, berarti kalau di seni rupa dia lebih universal lagi ya. Lebih pendefinisiannya. universal. Ya banyak sih, banyak penamaan untuk satu bentuk ekspresi visual tertentu begitu. Oke, bicara soal style gambarnya Lampu Rio ya yang sekarang ditekuni, apa yang membuat Karyo ini menemukan style atau genre gambar ya bisa saya bilang ya seperti sekarang yang sedang Lampu Rio jalani. Apakah mungkin ada influence gitu ya dari seniman favorit atau mungkin dari lingkungan justru? Gimana itu? Iya ada, begitu banyak lah pasti banyak influence. Saya juga banyak menyontek sebenarnya dari karya-karya visual yang saya minati begitu ya. Kemudian saya di proses-proses awal-awal saya mencoba untuk mengerjakan karya seni rupa begitu. Saya banyak mencoba genre ini, genre itu. Mulai dari sketch, kemudian sempat juga ya? sempat Oke. doodling, kemudian cukil itu macam-macam lah, komik buat exercise atau buat latihan begitu kan. Sampai pada hari ini saya nyaman dengan style yang saya produksi lebih banyak begitu. Apa istilahnya ya, lebih jadi bentuk visual yang saya kerjakan sekarang itu lebih lama durasi kenyamanan saya melakukan itu begitu. Gitu. I see. Nah, berarti tunggu saya mau mundur sedikit tuh. Berarti ada seniman influence kah? Banyak. Salah satunya deh. Salah satunya ya. Kalau yang di Indonesia itu ada Farid Steffi. Oke. Itu influence saya. Terus ada Farid Steffi festivalis ya? Iya, frontman festivalis. Oh, iya. Ada siapa lagi ya? Ada Eko Nugroho. Ada Jody Baraka dan masih banyak nama-nama yang lain lah gitu. Nah, gitu. Ada di kepala tapi kayak susah mungkin karena settingan begitu. saya lebih gugup loh sebenarnya. Oh ya? Sama berarti orang dua. Salaman dulu. Tidak, soalnya begini, karena kemarin mungkin kita antara mungkin sering mengundang yang musik kali ya. Jadi mungkin kedatangan dari Lampu Rio mungkin lebih banyak mau nguliknya begitu ya. Nah, dari sekian banyak mungkin ya kesenian ya di dunia ini, kenapa akhirnya menjatuhkan hati ke seni rupa ya? Instead mungkin ya seni musik dan lain-lain. Kenapa? Ya seni-seni yang lain mungkin belum berjodoh ya sama saya. Jadi akhirnya nyangkutnya sama seni rupa begitu. Sebenarnya ini kan kelakuan kecil kan sebenarnya waktu
SD itu kan suka menggambar. Oh, dari SD? Dari SD sebenarnya sudah mulai. Coret-coret ini pakai tip X. Iya, di kamar mandi sekolah, di meja, di buku. Iya, apa? Berarti pernah didapat guru BK? Sering lah. Sering. Ikut lomba menggambar. Gitu. Ya begitu. Jadi sebenarnya bakat apa maksudnya hobi dari kecil lah. Waktu kecil itu tidak pernah mencoba atau mengeksplor seni lain gitu selain menggambar mungkin. SMP itu masih kecil bukan? Iya, SMP pernah coba bikin band begitu. Main Sampai apa tuh SMA lalu? main drum juga. Sudah. Drum. Kalau pertama kali belajar main musik itu gitar. Gitar ya justru. Gitar, terus pas SMA gara-gara nonton video klipnya siapa yang drummernya anak kecil ini? Ah, bukan. drummernya. Kalau di mana? Wayang. Ada band Wayang namanya. Band dari mana itu? Dari Jakarta. Oke. Iya Wayang kalau mungkin ya. Jadi iya drummernya kan waktu itu anak kecil kan. Waktu dia baru tampil di TV waktu itu. Iya. Jadi kan membuat kita kayak Bisa kayaknya. bisa kayaknya. Dia saja bisa, masa saya tidak bisa Iya. gitu. Cuman mungkin ya itu dia punya instrumen kan kita kan cuma punya kaleng sama ember gitu. Iya lagi. Iya betul. Jadi pada akhirnya memang memutuskan untuk konsentrasi ke seni rupa ya. Akhirnya ya seni rupa. Kuliah kan waktu itu di Jogja, terus lingkungan yang bisa dibilang Jogja itu kan jadi kayak laboratorium seni rupa lah atau kesenian pada secara umum ya. Iya secara umum kalau ya Di di Jogja memang keseniannya mungkin bisa dibilang kuat ya. Iya cukup eksperimental lah, cukup banyak karya-karya yang bikin kita kagum, mengagumi, seni rupa bisa se-eksploratif ini begitu kan Jogja. Kebetulan waktu itu kuliah di sana, kemudian kuliah di komunikasi, ada studi yang harus membuat yang menuntut kita untuk bisa menguasai fotografi. Iya. Akhirnya di situ dekat dengan visual, dengan eksplorasi visual itu karena itu begitu. Foto, kemudian film, gitu. Jadi itu kan bermain-main dengan visual kan, semua itu. Ya seperti itu. Kemudian baru kenal sama teman-teman street art, bikin wet paste atau stencil di jalan, graffiti, kemudian mural. Suka lihat mereka kumpul rame-rame menggambar bersama begitu kan. Gitu dari situ sih ininya racunnya ya. Dari racunnya. Kalau dari orang tua bagaimana? Nah, kayaknya ada juga. Bapak saya itu dia dulu kan punya kerja di perusahaan kayu kan, jadi sering menggambar. Sering menggambar tapi dia menggambar kayu sebenarnya. Balok-balok kayu. Tapi bagi saya itu cukup cukup bisa dipahami visualnya. Ada itu satu menggambar kayunya itu untuk apa? Apakah mungkin buat furniture atau apa begitu? Ya mungkin untuk itu juga. Jadi kebutuhan untuk lebih ke kayak catatan lah sebenarnya. Tapi sama papa aku digambar. Balok kayu, kemudian ada ada serat-serat kayunya, ada ulir-ulirnya. Ukurannya sekian, kebutuhan untuk kerja sih sebenarnya itu. I see. Cuman pas saya lihat itu kayak wah keren juga ya. Jadi mungkin itu Di situ mungkin core-nya ya. Iya bisa jadi seperti itu. Dari orang tua. Jadi saya mau sedikit mundur ke belakang. Tadi masuk gigi mundur. Kalau Hinodo terus dia ke depan begini. Nah sedikit saya mau mundur ke belakang karaoke tadi. Boleh sambil merokok ya? Boleh sekali. Kita kebetulan mau mengumpan sponsor rokok. Iya. Dibilang. Ini produk baru atau bagaimana nih? Wih, iya dong. Ini produk termantap. Oke. Bismillah. Amin. Oke, sedikit saya mau mundur ke belakang tadi Karyo tadi sempat ditunjukkan sedap. Di asbak sih ada juga. Sedikit saya tadi mau bilang karena tadi sempat Karyo menyebutnya
kuliah di UPN Veteran Jogja ya. Iya. Terus jurusannya ilmu komunikasi. Iya, Fakultas Fisip ya. Fakultas Tapi Fisip ada ya, betul. apa? Fisiprat, saya juga Fisip kan. Sama gitu. Tapi belum selesai sampai sekarang. Oh ya? ST sampai studio ini di video ini di syuting. Berproses. Berproses. Insya Allah bulan ini. Saya juga kuliah Doakan. lama, 8 Berapa tahun. 8 tahun? Iya. Oh saya 7, beda 1 tahun gitu. Oke, saya mau tanya juga. Karena tadi Karyo sempat bilang untuk mengeksplorasi atau core intinya itu dari papa Iya. itu sudah seni rupa. Dan berproses katanya bikin band, main segala instrumen tidak cocok, akhirnya kembali ke seni rupa lagi. Iya. Tapi pada akhirnya kuliah di komunikasi. Iya. Kenapa tidak ambil jurusan formal yang seni begitu? Mungkin apa ya? Apa jurusan apa sih sekarang? Kalau jurusan seni itu apa? Macam-macam ada DKV. ada seni murni, Seni murni. ada seni-seni yang lain lah. Ah. Di Jogja kan ada ISI kan, Institut Ya, Institut Seni Seni Indonesia. Nah, kenapa tidak isi saja? Pernah coba ke sana. Daftar. Ke ISI. Cuman waktu itu tempat saya bakos itu di kota Jogjanya. Jadi jauh untuk ke mana ke isinya. Kalau dulu kan transportasi umum kan masih terbatas gitu. Iya, betul. Jadi mungkin sebagai anak daerah baru datang masih bingung lah kemana begitu kan seperti apa. Bisa sih dipelajari sebenarnya. Iya. Cuman karena ya sedikit tidak ekstra ini kan. Nekat jadi akhirnya memilih kampus yang dekat dari tempat kos waktu itu. Oh, berarti faktornya justru cuman kayak cari-cari di dekat kos. Iya. Apa ya? Mungkin kalau di dekat kosnya Karyo waktu itu ada fakultas ekonomi, masuk juga di situ berarti. Ada sebenarnya, ada. Itu kan saya kos itu di daerah Gejayan waktu itu. Itu dekat sama UNY, dekat sama Atma Jaya kalau tidak salah. Nah tidak jauh dari tempat kos itu ke Jalan Babarsari namanya itu kampus semua di situ. Oke. Nah sebenarnya karena ketemu brosurnya itu kan zaman dulu kan masih ada brosur. print-printan flyer untuk promosi kampus kan. Iya, berarti ada di dinding gitu kayak. Iya kita banyak lah kita bisa masuk. kayak begitu-begitu. Jadi akhirnya ketemu sama satu lembar itu, terus saya lihat ada gambar kameranya. Kayaknya menarik. Iya. Menarik kayaknya ini untuk dipelajari. Jadi saya lihat itu kan, ada interestnya itu karena ada gambar orang pegang kamera waktu itu. Tapi memang Karyo sudah ada ketertarikan visual selain gambar enggak? Kayak misalnya video dulu Iya, itu? ada. Oke. Pas SMA sudah mulai suka lah sama video sama foto tuh. Jadi kadang saya punya tuh setel kecil itu kan zaman dulu yang masih pakai 35 mm seluloid itu saya foto-foto gitu. Oke. Nah, sekarang kan seperti yang mungkin kita tahu ya, Steppers, sekarang Karyo berarti full di Jakarta ya? Di Bekasi. Di Bekasi. Berarti Jakarta kita harus naik pesawat lagi tuh ke Bekasi gitu. Iya. Terbang beda planet katanya Beda itu. planet. Harus pakai kita harus cari portal ke dimensi lain. Nah, ada perbedaan tidak? Ada perbedaan signifikan tidak antara mungkin Karyo berkarya di Palu sama berkarya di Jakarta atau berkarya di Bekasi begitu? Iya. Ya perbedaan signifikan cukup terasa ya. Maksudnya dari segi ruang, dari segi event, dari segi apresiasi gitu. Itu punya punya perbedaan diferensiasi yang iya berbeda sekali juga tidak, tapi ya berbeda lah gitu. Jadi ada perbedaan antara apa yang saya temukan di sana sama apa yang saya temukan di sini begitu. Dari sekian banyak perbedaan, apa itu yang paling terasa gitu ya signifikannya, perbedaannya? Event mungkin. Event. Jadi kayak kalau di sana kan kita sering
hampir banyak begitu ini pameran-pameran. Oke. Baik di galeri ataupun di art space atau di public space begitu. Open space di sana banyak ya Karyo? Open space banyak. Ada beberapa yang yang sering mengadakan pameran juga gitu. Itu sih, jadi ada informasi yang saya dapat begitu kan lewat sosial media, teman-teman bikin pameran di sini, gitu. Tapi ya yang membedakan itu kayak yang dikerjakan sama teman-teman Forum Sudut Pandang, multidisiplin ya. Jadi kan ada seni rupa, ada seni musik dan lain-lain begitu. Ada karya-karya yang sifatnya riset base-nya atau berangkat dari residensi gitu. Iya. Nah, tapi yang bisa dibilang yang sederhana misalnya kayak pameran lukisan saja, pameran foto saja begitu. Oke. Itu saya tidak mungkin karena saya di sana jadi saya tidak melihat ada kegiatan itu di sini begitu. Mungkin ada tapi tidak. Tapi mungkin tidak begitu terekspos ya. Iya, atau saya saja yang tidak dapat informasinya begitu. Susah nggak sih berkesenian Karyo? Menurut dari Karyo sendiri? Gampang sebenarnya berkesenian, tinggal bikin karya. Apakah mungkin Karyo di dalam proses bikin karyanya itu pernah menemukan kesulitan begitu? Mungkin Ya, kayak kehabisan mentok ide? Sering. Oh sering, justru sering. Iya. Nah bagaimana itu Kehabisan- mensiasatinya? Harus makan yang enak dulu. Weh, Minum yang ngopi, enak dulu, ngopi dulu. ngerokok. Santai baru berpikir kayaknya bikin begini, bikin begitu. Pernah menemukan kesulitan tidak Karyo dalam mungkin membuat karya? Apalagi mungkin karyanya yang kan Karyo selain membuat karya untuk diri sendiri ya bisa dibilang mungkin bisa membuat karya juga by order gitu ya. Iya, commission work. Commission work. Iya. Nah, kalau misalnya kita let's say lah bicara tentang commission work. Mungkin permintaan dari klien apakah ada permintaan khusus gitu ya biasa dari klien? Atau kayak sudahlah terserah dari Lampurio saja. Masih ada permintaan, lebih ke tema sih sebenarnya. Oh, lebih ke tema ya. Lebih ke tema misalnya tentang tentang lingkungan lah atau tentang sosial atau tentang alam misalnya. Nah, dari tema itu yang kemudian saya istilahnya diekstrak gitu kan jadi satu turunan visual. Cuman bentuk visualnya itu visual yang saya kerjakan begitu. Oke. Tapi kalau misalnya saya mau tanya nih, membangun istilahnya membangun pasaknya Lampurio ini. Susah enggak itu? Penasaran sih saya. Pasak itu kayak bagaimana? Membangun mungkin kayak bisa dibilang membangun rasa trustnya orang lah sama Kak Rio gitu ya. Susah enggak sih? Ya berproses lah ya. Berproses ya. Ya mudah-mudahan seperti yang kamu bilang itu saya dipercaya begitu. Amin. Amin. Dipercaya untuk mengerjakan visual dan selaras atau menyukai visual yang saya kerjakan begitu kan dengan karakter yang bisa saya kerjakan begitu dengan karakter atau style gambar atau gaya gambar. Oke. Ya berproses sebenarnya. Ya itu tadi seperti yang saya bilang sebelumnya banyak bentuk visual yang saya kerjakan begitu kan. Sampai pada satu fase begitu saya merasa nyaman sama apa yang saya kerjakan sekarang ini begitu kan. Karakter gambar saya yang sebenarnya terinspirasi dari patung CP juga sebenarnya. Patung CP itu apa? Patung CP, patung Palindo yang ada patung Palindo patung Palindo ya itu. Oke. Nah itu karakter visual muka ada dua mata itu kan lagi nyaman-nyamannya saya kerjakan di mana-mana begitu kan.
Iya itu. Oke, mungkin Steppers yang mungkin kalian ya in case belum tahu, seperti ini nih karya-karya dari Rio. Nanti di sini editor, editor lagi sini, di sini ada di sini. Nanti ya kayak begitulah. Oke, dikasih kerja lagi editor kasihan. Oke, sebelum mungkin banyak juga yang sudah tahu, tapi saya mau kasih tahu juga yang mungkin belum tahu ya Karyo. Iya. Sebelum menjadi seniman ya di bidang seni rupa, seperti yang sudah Karyo mention sebelumnya, Karyo ini pernah kerja sebagai fotografer dan videografer. Iya. Dulu pernah terlibat di film Perempuan-Perempuan Liar ya? Iya. Waktu itu. Itu sebagai apa di situ Karyo? Sebagai ini kru lampu tim tadi ya? artistik. Kru artistik ya? Iya. Wih, ketemu artis-artis susah itu Tora Sudiro, Iya. Gir Iskak. Bagaimana itu Karyo lalu? Iya. Pada saat itu? Ya kita sebagai kru ya, jadi ya melayani lah. Weh. Melayani director kita dengan baik begitu kan, sesuai dengan job desk-nya. Cuman dia di sela-sela break syuting gitu kan bisa bisa punya kesempatan Ngobrol foto bareng atau ngobrol-ngobrol tipis-tipis lah. Weh. Waktu itu kenapa bisa sampai terlibat di pembuatan film itu Karyo? Diajakin teman waktu itu. Ada teman yang kerja di situ, teman dari Jogja juga. Dia terlibat di mana di produksi itu, kemudian butuh tambahan personil lah. Kemudian menghubungi saya, baru diajak terlibat di situ. Berarti koneksinya dari kampus ya? Dari komunitas, iya. Komunitas apa itu Karyo? Komunitas film di Jogja. Jadi kan ya kenal-kenal satu sama lain begitu. Oke. Oh, sempat gabung di komunitas film juga ya? Ada komunitas. Kalau yang di kampus saya itu kelompok studi mahasiswa namanya. Itu Audio UKM visual berarti? Komunikasi, KSM ya. KSM. Kelompok studi mahasiswa. Jadi itu yang punyanya itu jurusan. Ya betul. Kalau UKM itu apa tingkatannya? Unit Universitas ya. Unit kegiatan mahasiswa. Iya. Unit kegiatan mahasiswa mungkin sama kali ya. Mungkin sekarang sudah beda istilah. Dan cuman waktu itu yang kalau yang KSM itu yang tempat saya belajar di situ itu khusus anak-anak komunikasi. Jadi dari jurusan lain tidak bisa bergabung. Tidak bisa masuk, tidak bisa bergabung ya. Terus kenapa tidak berkarir sebagai kru dari sebuah film, mungkin mencoba di bidang lain tapi masih di film, instead of menjadi seniman di bidang seni rupa gitu? Ya perjalanan hidup mungkin. Sudah life journey. Saya ini kan orang yang terbuka sama ajakan gaib ya. Ajakan gaib bagaimana itu? Ya, tutup mata tiba-tiba ada yang ajak. Iya, kadang-kadang kan ada senang mempelajari disiplin-disiplin yang kebetulan melintas di kepala begitu. Jadi kayak ngobrol sama teman misalnya, kemudian mereka membicarakan tentang jurnalistik mungkin, sedangkan saya seorang penari misalnya, akhirnya saya tertarik untuk belajar apa yang mereka kuasai begitu. Nah itu dari satu disiplin ke disiplin lain, di situ saya main-mainnya gitu, berkeliaran. Oke. Nah, waktu lagi jadi kru film, kemudian ya singkat cerita tertarik menggambar, akhirnya saya ke gambar. Berarti memang ya pilihan hati ya. Iya. Wih, sedap. Panggilan gaib ya. Kalau Karyo bilang panggilan gaib. Oke, saya mau sedikit throwback juga lagi Karyo, di mana waktu kalau tidak salah di tahun 2014 Karyo bersama beberapa seniman-seniman lain itu membuat ruang seni terbuka yang namanya Rumah Hutan Drupadi. Iya. Apa yang membuat waktu itu Mas Rio tergerak untuk bergerak untuk membuat Rumah Hutan Drupadi itu? Sebenarnya itu momen ini sih, momen pulang momen waktu itu saya kan di Bali kan. Sempat di Bali juga ya? Ya, tinggal di Bali beberapa tahun lah, 3 atau 4 tahun di Bali. Kalau di Bali lalu apakah berkarya atau mungkin belajar atau gimana?
bekerja. Bekerja ya? Sebagai fotografer, videografer freelance di sana. Oke. Iya. Bali juga salah satu tempat yang banyak kasih inspirasi seni rupa kan, karena memang kerja-kerja kekaryaan seni rupa kan di Bali cukup Masif. Iya, cukup masif. Senimannya banyak, kemudian sudah dikenal eksplorasinya ke berbagai macam bentuk begitu kan di seni rupa. Akhirnya setelah mungkin bisa dibilang bosan lah atau kayaknya butuh pindah tempat begitu. Iya, mentok lah. Iya, mentok juga atau ya kayaknya harus pulang ke Palu begitu kan. Sudah akhirnya kembali ke sini 2014 itu sama temanku satu orang, dia orang Batak waktu itu. Jadi dari Bali kita sama-sama ke sini. Sudah ada lahan yang lahan keluarga yang belum difungsikan begitu. Di situ kita bikin tempat tinggal sebenarnya awalnya. Bikin tempat tinggal untuk kita tempati begitu kan. Nah, udah akhirnya seiring waktu kita suka mengerjakan banyak hal-hal yang aneh-aneh lah, kayak bikin kebun, menanam atau kemudian menggambar, bikin crafting kayak bikin patung-patung kecil dari kayu, dari limbah-limbah kayu. Nah itu kita kabarkan lewat sosial media, banyak teman-teman yang mungkin tertarik gitu kan. Kemudian kita juga, saya dan teman saya itu kayak suka mencari teman baru begitu kan. Karena saya itu kan berpisah dari Palu itu kan SMA. Dari SMA? Ya, SMA kelas 2 itu saya sekolah di Pasuruan di Jawa Timur. Iya. Nah, kemudian kan lama berpisah sama Palu. Kadang ke Palu hanya sebentar untuk libur begitu kan. Jadi tidak banyak terlibat sama kota Palu ini begitu. Nah itu akhirnya ketika kembali ke Palu di 2014 itu akhirnya mulai cari teman baru, mulai berkenalan sama skena Palunya seperti apa. Seperti itu. Nah di Rumah Hutan Drupadi itu kami melakukan apa yang biasa kami lakukan di Bali pada saat itu. Jadi mungkin jadi sesuatu yang menambah hasanah, membuat media baru lagi untuk begitu, eksperimen baru. Akhirnya mungkin jadi daya tarik sama beberapa teman. Akhirnya mulai banyak teman-teman yang terlibat di Rumah Hutan Drupadi. Dulu awalnya seni Rumah Hutan Drupadi itu diinisiasi oleh Kak Rio dan teman-teman seniman yang lain. Itu apakah untuk terfokus untuk mengembangkan seni rupa saja kah, atau kayak kita kumpul rame-rame nih, mungkin ada yang mau bermusik di sini juga boleh, menari pun di sini boleh, atau gimana itu? Ya multidisiplin kesenian juga sih sebenarnya ruang itu ya. Sebenarnya setelah awalnya jadi tempat tinggal, kemudian karena kami banyak melakukan kerja-kerja kesenian ya, bisa dibilang kayak begitu. Akhirnya secara organik tempat itu jadi kayak ruang terbuka seni lah di situ. Jadi banyak teman-teman yang datang, yang punya minat yang sama, saling bertukar ilmu begitu kan. Yang ingin berkesenian lah ya. Iya, bikin kegiatan macam-macam, dan tidak hanya seni rupa sebenarnya. Musik, kemudian dan seni-seni pertunjukan yang lain begitu. Gitu kita bikin sampai 2015 itu kan kita bikin satu perhelatan namanya Komunalisme Festival. Mencoba mengajak banyak teman-teman musisi, teman-teman pelaku seni rupa yang ada di Palu, pameran bersama, pentas bersama, film juga ada, pertunjukan teater juga ada. Kemudian sharing session kayak workshop tentang fotografi, tentang ekonomi, ada waktu itu di mana di Komunalisme Festival itu 2015, setahun setelah 2014 ya. Iya. Sebelum 2016. Tahun waktu dulu Karyo menggagas Rumah Hutan Drupadi bersama teman-teman itu, apakah ada keresahan
tersendiri tidak kayak kayaknya Palu ini kurang wadah gitu ya untuk para seniman-seniman yang khususnya untuk seni rupa justru. Apa ya? Saya waktu itu apalagi itu 2014 sama si main ban-ban itu. Wah gitu ya. Si bapak panjat pohon Sebenarnya kelapa. Pohon kelapa tinggi. Kalau mau dibilang resah tidak juga sebenarnya. Cuman mungkin berbeda, hanya berbeda mungkin. Yang di Bali seperti ini, yang di Palu seperti ini. Tapi dua-duanya sama-sama bagus begitu. Cuman mungkin apa yang tidak dimiliki Bali dimiliki Palu, apa yang tidak dimiliki Palu dimiliki Bali. Seperti apa itu contohnya? Soal itu. Apa ya, misalnya lebih ke mungkin itu juga tadi seperti perhelatan kesenian. Sama-sama ada sih sebenarnya di Bali melakukan perhelatan kesenian juga, event-event kesenian ada, di Palu juga ada, cuman mungkin bentuknya yang berbeda. Misalnya kalau di Bali misalnya mereka punya punya event-event yang skala internasional ya, karena memang kita tahu ya Bali melting pot dari seluruh dunia begitu kan. Iya. Palu belum punya itu. Mungkin nanti sedang menuju ke sana. Amin. Iya, amin. Atau ruang-ruang pamer yang namanya galeri misalnya, ya kan di Bali ada, di Palu kita juga sudah punya waktu itu di mana, di Golni. Iya. Ada galeri untuk seni rupanya kan juga di samping gedung utamanya kalau tidak salah itu. Iya. Waktu Karyo membuat rumah hutan Drupadi itu, maksud saya kenapa Karyo waktu itu tidak bercampur di Golni, instead untuk membuat rumah hutan Drupadi ini. Bercampur juga. Oh, bercampur juga ya? Iya. Jadi saya waktu sering jalan-jalan ke Golni itu kan sama Abah Endeng Mursalin ya. Oh iya, Abah Endeng sama Abah Endeng sama siapa lagi ya? Kak Mun. Sama beberapa seniman yang lain lah, itu sama yang yang sering di Golni kan waktu itu. Oke. Itu jadi kadang ke situ, kadang saya sendiri juga naik motor gitu kan ke Golni, ada atau tidak ada acara, kadang saya suka main ke sana, kenalan sama teman-teman yang baru di sana ya. Itu sering saya agak lupa momen-momen pastinya seperti apa begitu kan, cuman ke Golni itu sering gitu bergaul sama teman-teman yang yang sering di sana gitu. Gitu. Oke. Apa maknanya dari nama rumah hutan Drupadi ini, Karyo? Iya. Drupadi, rumah hutan Drupadi. Drupadinya ini apa ini? Drupadi itu nama jalan tempat tinggal saya di Bali sebenarnya. Jalan Drupadi di Denpasar itu kan. Di Denpasar saya tinggal di Jalan Drupadi. Nah, itu jadi oleh-oleh lah untuk saya bawa ke sini. Sudah. Karena di sana saya juga sudah bikin kayak tulisan begitu kan. Rumah itu kan dia ada di dalam gang, kemudian ada sawah di dekat dari situ, sawah, pohon-pohon besar. Cukup rindang lah, cukup cukup teduh lah, banyak pohon-pohon. Jadi kayak hutan begitu kan. Udah saya bikin tulisan di dapur, rumah hutan Drupadi. Berarti dari Karyo namanya itu ya? Iya, dari saya. Bikin penamaan itu. Pindah ke Palu di lahan keluarga yang yang nganggur itu, yang tidak terpakai itu juga kan hutan-hutan juga kan. Oh, hutan-hutan di situ. Iya, karena kan di belakang Untat itu kan kita kayak bisa dibilang rumah penghuni kedua lah. Di mana di lingkungan situ. Sekelilingnya kan hutan semua waktu itu. Berarti dari nol sekali tuh Karyo ya? Iya. Membangun itu ya? Membangun itu dari bekas-bekas kayu yang ada di situ lah. Kita perbaiki rumah itu. Kalau dilihat rumah panggung yang ada di rumah hutan Drupadi sekarang itu memang dari dulu sudah ada. Waktu saya masih kecil juga sudah ada di situ. Itu kan bekas somel kayu waktu itu di situ, somel kayu hitam. Terus sempat jadi kandang ayam juga. Nah, rumah itu masih ada. Cuman waktu saya datang 2014 itu butuh diperbaiki lah, dindingnya, lantainya, atapnya begitu. Nah, itu yang kita restorasi begitu kan. Untuk kita tempati dan bisa tinggal di situ.
Nah, sekarang berarti kan Kak Rio sudah menetapnya di Jakarta ini, di Bekasi. Iya. Berarti Rumah Hutan Drupadi itu siapa yang handle? Ada teman saya namanya si Kumbang Bungopadi namanya. Wih. Panggilannya Ajo Bayu. Perantau dari Padang. Oh, Iya, kemudian dengan latar belakang ideologi punk, Sudah. street punk. ah, Sangat independen orangnya, kemudian suka yang namanya slow living begitu kan, hidup di tempat yang santai, oke. kemudian menanam, Jauh dari hiruk pikuk. ya tidak berkompetisi sama hidup yang begitu ini kan, begitu Laju. laju. Dia suka yang sifatnya kontemplasi lah, meditatif. Oke. Cocok sama rumah hutan. Akhirnya beliau kemudian mewakafkan diri untuk tinggal di sana dan mendalami hidup istiqomah begitu, tidak kompetitif. Wih. Iya. Tapi berkarya. Ya, betul. Nah, waktu lalu sempat katanya rumah hutan Drupadin terbakar ya? Iya. Bagaimana cerita itu, Kak Rio? Wah, secara detail kejadiannya saya Di situ posisi Kak Rio di mana? itu 2016 bulan Maret tanggal 6 kalau tidak salah. Mhm. Teman-teman di Rumah Hutan Drupadi itu terlibat di festival Eclipse Festival di Ngata Baru waktu itu kan. Berarti kosong gitu. Kosong waktu itu. Ush. Kemudian dapat kabar dari orang tua bahwa si rumah hutan itu terbakar begitu. Seperti apa kejadiannya, kronologinya itu simpang siur lah, banyak informasi yang saya tidak bisa simpulkan sampai hari ini. Sampai hari ini. Iya, pastinya seperti apa begitu. Tahu-tahu terbakar. Apakah Tentu ada orang ya yang tidak ada kecurigaan mungkin kayak biasanya kan kayak listrik kayak gitu-gitu. ada seperti itu juga. Cuman katanya simpang siurnya ada yang melakukan. Iya, sementara sampai Sampai detik ini pun ini di tahun berapa? 2025 ya. Katanya ada yang membakar tempat itu. Siapa orangnya kami juga tidak tahu. Tidak punya Iya, kira-kira CCTV apa juga motifnya itu ya? Ya kurang tahu lah itu. Mungkin senang. Mungkin ada orang-orang yang suka melihat api yang besar mungkin ya ada yang Bakar sampah bisa. kurang besar. Kenapa? Jadi kayak melihat api yang besar begitu kayak wah energi gitu ya. Iya kan dari Nggak masuk akal sih itu saudaranya. Tidak. iya, siapa tahu kan mungkin dari 100 orang ada 1 orang yang punya ini kan, punya seperti itu kan. Tidak. Begitu. Waktu kejadian itu, sorry karya saya sedikit membuka mungkin luka. Tapi saya penasaran sekali karena waktu itu dulu juga saya belum banyak tahu lah ya. Iya. Waktu itu bagaimana itu proses pemulihannya? Pemulihan tempat itu. Pemulihan tempatnya mungkin sama pemulihan juga sama teman-teman. Iya. Yang mungkin pasti ada sedikit mungkin sedikit ketidak semangatan ya mungkin ya kayak so hilang kita pe tempat baan oleh kayak begitu ya. Ada lah pasti. Termasuk saya juga sudah kecewa begitu kan, kaget juga. Maksudnya kan tempat itu kan dibangun untuk tujuan yang baik lah ya. Ruang begitu yang bisa digunakan untuk siapapun. Mengerjakan kerja-kerja karya di situ, mau latihan menari karena kita punya punya kayak sanggar begitu Iya. kayak saung begitu Iya, kan. Terus ada galeri kecil untuk teman-teman bisa pinjam untuk pameran. Iya. Ya kecewa juga itu, dan ya kan ada dana yang digunakan untuk membangun tempat itu gitu. Ya akhirnya ya pelan-pelan lah mencoba untuk berdamai sama situasi itu kan. Nah pasca terbakar itu, pasca Eclipse juga teman-teman volunteer dari beberapa negara itu yang terlibat di event itu datang ke rumah hutan, kemudian mereka membantu untuk membersihkan tempat itu, memperbaiki apa yang bisa diperbaiki begitu, konstruksinya. Itu menggunakan bambu-bambu sisa-sisa dari festival, kita bawa pakai truk ke rumah hutan, kita bikin lagi. Cuman mungkin secara penampakan sudah tidak seperti yang dulu. Ya. Cuman
at least bisa ada lah untuk bernaung begitu. Iya, iya. Untungnya banyak juga yang merespon ya Karyo ya. Pada saat itu ya. Teman-teman waktu itu apa namanya? Ya termasuk teman-teman Forum Sudut Pandang, saya berterima kasih banyak juga Ama dan teman-teman yang lain begitu, komunitas luas yang ada di Palu lah, pelaku-pelaku, teman-teman yang ada di Palu juga menghimpun donasi untuk rumah hutan begitu kan. Dan membantu begitu untuk rumah hutan pada saat itu. Jadi mereka bikin satu penggalangan dana, kemudian bikin bikin event kecil di sana. Nah, itu untuk membantu membantu rumah hutan Drupadi. Ya sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah pernah membantu rumah hutan di masa itu. Di masa itu di 2016 itu pasca kejadian terbakarnya tempat itu. Dan semoga itu bisa menjadi pelajaran juga ya, maksudnya jangan sampai ada kejadian seperti itulah. Iya. Maksudnya kan kita di sini mungkin seperti yang Karyo bilang tadi tidak semasif yang ada di luar Palu, di Bali, di Jakarta. Ya setidaknya kita saling membantu lah ya. Maksudnya kalau ada teman-teman yang mempunyai inisiasi untuk membuat sebuah ruang untuk berkarya, ya setidaknya kalau tidak bisa ikut mengembangkan, setidaknya jangan merusak. Itulah. Mungkin kita sudah kehilangan goal nih. Iya. Kita sudah kehilangan goal nih. Ya setidaknya kita mau lebih atas kejadian dari rumah hutan Drupadi itu di era sekarang ya, semoga bisa lebih menghargai tempat untuk berkarya sekecil apapun itulah ya. Betul, karena nggak tahu deh bagaimana prosesnya ruang olah seni itu ya, gudang olah seni sampai sekarang pun mungkin masih ada sedikit proses tahap pembangunan. Di Golninya? Bukan, ini pindah lokasi ya. Gol ini pindah lokasi ya. Ada kan yang sedang ada lagi ada mana di dekat ruang seni. Bukan yang ini, yang di dekat kuburan Cina itu ya. Kuburan Cina itu ya? Oh iya betul sudah ya. Semoga lah cepat dibangun dan cepat selesai. Gitu. Agak sedikit gimana ya. Oke Karyo, saya mau loncat lagi tuh. Soalnya sedih-sedih Karyo. Tuh salah ya, dibuka lagi tuh. Sudahlah yang penting. Aman. Dan itu pengalaman yang bisa menjadi dimana kita semua sudah berdamai sama situasi itu. Yes, gitu kan. Teman-teman di Palu juga secara gerakan keseniannya sudah sangat berkembang. Banyak karya-karya yang dikenal bahkan sampai ke luar negeri begitu. Dikenal dunia lah karya-karya dari Palu begitu. Dan akan terus ada itu saya yakin pasti. Oke. Amin. Nah, saya mau tanya juga nih Karyo. Kemarin, tapi ini based on pendapatnya Karyo juga. Kemarin di akun Info Palu itu sempat ada postingan vandalisme. Vandalisme, dia menulis nama itu di Jembatan 4. Di Jembatan 4 itu kejadian di Jembatan 4 ya? Di Jembatan 4. Nah, kalau Karyo memandang atau menyikapi vandalisme itu bagaimana? Mungkin secara kan mereka juga butuh ruang mungkin ya untuk berekspresi melalui media yang mereka bisa. Iya. Kayak begitu ya. Bagaimana itu kalau Karyo menyikapi atau melihat mengenai vandalisme ini? Agak sensitif ini jawabannya. Soalnya bagaimana ya? Karena apa ya? Agak simpang siur juga karena mungkin di satu sisi itu mungkin fasilitas umum ya. Tapi di satu sisi juga mungkin mereka butuh ruang untuk bernaung gitu ya. Butuh ruang untuk berekspresi, mengekspresikan karyanya ini. Iya. Atau memang ruang-ruang yang untuk mengekspresikan karya di tempat-tempat yang seperti itu mungkin. Nah, itu juga saya tidak tahu bagaimana itu Karyo. Apa ya? Ya kalau saya ya melihat vandalisme itu kan ketika hal itu rusak, ketika media itu rusak gitu. Tapi ini pendapat saya pribadi. Iya, betul. Sangat pribadi sekali. Jadi belum tentu benar. Iya, betul. Dan jangan buru-buru untuk diyakini apa yang saya. Ini berdasarkan sudut pandang dari Lampurio. Ya. Jadi misalnya kalau dicoret itu kan temboknya tidak rusak gitu. Oke. Hanya bertambah warnanya. Gitu kan. Kalau rusak baru menurut saya itu bisa dikatakan vandalisme. Ketika mungkin temboknya itu retak. Iya. Ya kan Sobeman sekali orang gambar tembok itu kan retak. Dibagi sama hammer yang betul dipak. Atau kacanya pecah begitu kan. Itu
menurut saya itu vandal. Karena katanya vandal itu merusak gitu. Iya, betul. Tapi betul. definisi rusak itu kan setiap orang berbeda-beda ya. Iya. Ya, kalau balik lagi ke coretan itu, menurut saya aksi iseng aja sih sebenarnya begitu. Kadang-kadang tidak bisa dijawab juga dengan, belum tentu bisa dijawab sama harus difasilitasi misalnya. Misalnya kita memberikan satu tembok yang besar yang itu open wall. Silahkan ini tembok ini boleh digambar, boleh dicoret-coret. Jadi jangan harapannya sehingga teman-teman itu tidak mencoret di tempat-tempat lain, tapi di situ saja misalnya. Ya belum tentu juga bisa seperti itu begitu. Karena mungkin ada yang apa ya, ada kebutuhan adrenalin misalnya. Iya. Siapa tahu bisa kan? jadi yo. Iya kan ada orang gambar iya, apa ya? Orang gambar pecinta ketegangan begitu kan. Jadi kayaknya menantang kalau kita gambar di tempat yang terang dekat kantor apa begitu. Ada adrenalin kalau dikejar. Iya kalau harapannya itu siapa tahu kan. Iya, bisa dibilang seperti itu begitu. Tapi kalau Karyo waktu dulu ya waktu sebelum adanya mungkin sebelum adanya lampu Rio mungkin pernah menggambar tidak di sudut-sudut kota gitu ya. Menulis lebih banyak. Oh, lebih menulis. Menulis bagaimana itu maksudnya? Kurang lebih sama yang teman-teman lakukan di viral itu gitu. Tulis nama Rio misalnya di mana. Oh, Rio banyak nih. Iya. Rio. Waktu saya menulisnya itu ini Aldo Rio. Waduh. Iya, itu kan namaku juga sebenarnya. Iya. Aldo Rio. Iya. Dengan gaya gaya fontnya Bad Boys waktu itu. Dulu terkenal sekali tahun kapan ya? 90-an itu ada font Bad Boys. Oke. Nah, itu saya adaptasi jadi Aldo Rio gitu. Di beberapa tempat lah. Ini orang mau cari bingung juga ini. Siapa Aldo Rio ini? Mungkin tidak ada sosial media ya, jadi jadi belum. Oh iya betul. Tidak Dulu kan viral, ya. Dulu kan belum ada sosial media ya. Jadi kayak lama ada yang tahu. Ada yang tahu ini. Kadang di Jogja juga pernah kan punya can spray begitu, cat semprot. Kemana begitu terus. Mungkin tempatnya kurang mengganggu mungkin ya, karena kurang strategis, kurang vital lah mungkin, jadi tidak terkenal coretan-coretan. Kalau sekarang kan di jembatan baru dicat gitu kan yang iya, di set diukir begitu, ditulis apa waktu itu ya, ada warna merah kan? Iya waktu itu. Nama orang juga itu waktu itu ya. Namanya ada 2 itu. Kan di komen-komen itu kan jokes juga kan kayak Bayu cinta Arfan iya. Kurang lebih mungkin ya contoh ya. Ini contoh nama bukan kenyataan ya. Seperti itu atau siapa begitu misalnya siapa cinta siapa kan diiramakan seperti itu. Kreativitas teman-teman membangun narasi-narasi di komen itu kan suka lucu. Iya. Untung juga gambarnya sih tuh waktu itu di jembatan itu namanya. Coba bayangkan itu gambar misalnya. Iya. Itu bahaya. Betul. Tapi tidak ada salahnya juga untuk diberi ruang. Oh iya? Iya, tidak ada salahnya juga untuk diberi ruang sama ya mungkin ini ya pihak yang terkait ya, bisa dibilang pemerintah misalnya. Iya. Ada satu tembok panjang yang proper yang silahkan digambar di sini. Kadang-kadang ada teman-teman juga yang senang menggambar, kan suka mungkin tidak suka dengan gaya eksperimental atau gaya adrenalin kayak yang mereka lakukan, tapi butuh tembok yang dipersilahkan begitu. Nah begitu bisa difasilitasi misalnya di mana lah. Iya. Betul. Itu kan itu praktek yang teman-teman kalau bertukar pengalaman ya, bertukar bentuk ini ya, bentuk apa ya, bisa dibilang eksperimen atau bentuk apresiasi atau bentuk ruang lah. Ya. Kalau kayak ada istilahnya open wall begitu kan. Ya. Yang di Jakarta ada teman-teman kadang suka bikin open wall, jadi tembok ini bisa digambar oleh siapapun begitu. Oh. Sudah aman secara izin misalnya, atau itu memang bangunan tua yang
terbengkalai, tidak digunakan lagi, mungkin akan dibongkar sama pemiliknya, tapi ya itu bisa tidak apa-apa untuk digambar-gambar. Di sana yang begitu-begitu lebih banyak Karyo ya? Ada gitu. Bahkan yang terakhir itu yang baru-baru ini kan PFN kan, perusahaan film negara. Film negara gitu kan. iya. Satu bangunannya itu silahkan digambar gitu. Jadi teman-teman street art bahkan dari luar negeri berdatangan untuk gambar, ada yang manjat, ada pokoknya semua digambar begitu. Iya. Mereka bikin acara gigs di situ. Kemudian banyak tenan-tenan juga yang betul. menjual apa namanya karya-karya yang mereka bikin gitu kan, merchandise. Gitu. Ya. Mungkin semoga, kita bisa mengadaptasi. Semoga itu. Kota Palu bisa begitu lah ya Karyo. Misalnya menyatu dalam satu ruang gitu ya. Iya. Semuanya ada, musiknya ada, seni rupanya ada, skate-nya ada, seru kayaknya itu. Iya seru. Semoga ya segera lah ya Dan Kota Palu. itu juga apa ya, ekonomi kreatif juga kan di satu sisi itu kan. Ekonomi kreatif semuanya hidup lah. Iya, yang jual merchandise. Betul. Iya, semoga lah Kota Palu di tahun inilah ya, mungkin teman-teman. Amin. Amin. Nah, saya mau lagi Karyo mau tanya dulu waktu depannya mungkin di tahun 2023 Karyo sempat buat pameran tunggal perdana ya yang berdikes nama waktu itu Resiprokal di Smiljan Space Ciputat Tangerang, betul ya? Iya, betul. Nah, waktu itu apa yang mendorong Lampu Rio untuk kayak saya bikin pameran tunggal ini? Harus. Waktu itu apa dorongan terbesarnya Karyo untuk membuat pameran tunggal? Difasilitasi sih waktu itu. Oh, oke. Jadi kayak gaung bersambut kan. Saya punya cita-cita membuat pameran tunggal begitu. Terus ternyata si tempat itu Smiljan itu juga membuka ruang untuk pameran tunggal, kemudian mengundang saya untuk mengisi konten pameran tunggalnya di situ. Gitu. Akhirnya ya saya kerjasama dengan mereka dan kita bikin pameran tunggal di Smiljan. Oke. Di mana di Bintaro waktu Tangerang. Kalau di sana itu kalau misalnya waktu dulu ya Karyo waktu itu mau decide untuk mau membuat pameran tunggal ya Resiprokal. Bagaimana caranya Karyo untuk menyebarluaskan bahwa Karyo akan membuat pameran tunggal? Di sosial media. Sosial media. Instagram. Paling Instagram pribadi atau Instagram Smiljan. I see. Kemudian kan teman-teman bisa membantu untuk merepost, mengabarkan ke publik yang lebih luas. Ya, oke. Kalau menurut Karyo, seorang seniman itu, apalagi terusnya seni rupa ya, apakah seni rupa itu butuh ya, atau wajib mungkin membuat pameran tunggal sendiri? Wajib tidak wajib sih sebenarnya. Ya. Cuman waktu itu saya punya kerinduan lah, punya cita-cita kan, pengen pameran tunggal, pengen merasakan begitu. Punya keresahan lah ya. Iya, punya mimpi lah mau pameran tunggal. Karena kan nama pameran tunggal itu kan ada kan, dan seniman-seniman yang lain banyak yang sudah melakukannya begitu. Ya. Bagaimana rasanya pameran tunggal begitu kan, penasaran juga begitu. Akhirnya ketika diajak sama Smiljan, dapat ruang di kafenya Smiljan itu. Saya punya koleksi karya beberapa, itu yang saya display di sana di pameran tunggal itu. Dan sifatnya itu lebih ke showcase sebenarnya. Jadi bukan merespon satu tema tertentu untuk saya bangun karyanya dari tema itu, tapi lebih ke kayak showcase. Jadi koleksi-koleksi karya yang saya kerjakan di saya situ. Display di situ. Lama tidak menyiapkan lalu itu Karyo? Tidak terlalu lama lah. Pamerannya 1 bulan, durasi pamerannya dari opening sampai closing. Cuman menyiapkan karyanya ngobrol sama kuratornya. Ngobrol casual begitu, tidak serius. Tidak yang serius-serius amat ya. Lebih ke mereka mencoba untuk menemukan cerita-cerita atau latar belakang kenapa saya berkarya atau pengalaman-pengalaman saya terinspirasi dari mana sehingga bikin karya begitu kan. Itu informasi seperti itu dari obrolan itu mereka himpun untuk membangun satu narasi yang bisa menggait pengunjung, kemudian kurang lebih memahami bahwa pameran ini tentang ini. I see. Seru sih. Nah, setelah ngomongin persoalan pameran tunggal, next projectnya Karyo ini apa ini? Apakah akan selain Geopark tadi yang sudah di-mention di awal, apakah mungkin mau bikin pameran tunggal lagi kah? Atau? Ya, mudah-mudahan bisa pameran tunggal di Palu ya.
Amin sih. Iya. Tapi kalau selain mungkin ada proyek lain yang sedang Karyo mau rencanakan begitu. Yang lagi disiapkan. Apa ya? Belum ada sih sebenarnya. Belum ada ya? Belum ada. Masih mengerjakan commission work gitu kan, dari digital ataupun mural. Seperti itu untuk sebagai siasat ketahanan pangan di tengah lajunya kehidupan. Wih. Intinya Lewat karya. Kampung Teng is number one. Iya, kita kan harus realistis walaupun kita idealis begitu kan. Iya. Tetap harus ada ya Harus at least saling- 50%-nya lah untuk Betul, saling realistis. simbiosis mutualisme Mengisi, lah. Iya. saling mengisi ya. Bagaimana kita membuild idealismenya kita sehingga kemudian bisa menghadirkan realisme. gitu Ya. kan. Dan kita beradaptasi dengan realisme untuk menghidupi idealisme. Wih. Kutipan yang masuk. Oke, Steppers mungkin sampai situ saja obrolan kita bersama Lampurio kali ini. Thank you so much Karyo sudah datang berkunjung ke Step Max Studio Terima Step. kasih. Ya. Dan Steppers kalau misalnya Anda yang mungkin tertarik ya sama karya-karyanya Lampurio dan mungkin ingin melihat stylenya Lampurio itu seperti apa, bisa cek Instagramnya di sini @lampurio. Dan mungkin kalau misalnya butuh commission work bisa juga langsung DM ya. Bisa. Silakan. Boleh langsung DM. Oke Steppers, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like dan bisa di share juga. Jangan lupa follow Instagram Stepmax @stepmax dan juga jangan lupa follow Instagram Lampurio @lampurio. Siap. Dan juga langsung DM kalau perlu commission work ya, karya bisa langsung di DM ya. Bisa ke saya, bisa ke teman-teman seniman yang lain juga Ya. di Palu begitu. Oke Steppers, terima kasih sekali lagi buat Lampurio. Sampai Terima kasih. ketemu di video selanjutnya. Dadah. Oke, dadah.